Shalom. Saya dibukakan pikiran saya tentang anak-anak dari keluarga ilahi pada akhir-akhir ini adalah anak-anak yang nggak cuma suka goyang kalau nyanyi, puji Tuhan. Sudah lama kita nggak goyang ya. Habis mau goyang ada di kamar, ada majikan gitu kan. Kalau di taman-taman juga, apalagi kalau sendirian, mungkin juga nanti dipikir. Tetapi juga Tuhan berikan buat gereja ini adalah anak-anak yang suka berdoa. Jadi pray, praise, and worship. Jadi kita udah berdoa, kita udah memuji. Nah, untuk masuk dalam penyembahan inilah pada waktu Pak Niko, Bapak Gembala Pembina kita ini dituntun untuk menekankan integritas dalam hidup kita. Dan pada waktu dia sampaikan pesan Tuhan itu, di salah satu bagiannya adalah bagi saudara yang berkhotbah, bagi saudara yang sebagai worship leader, apa yang kau perkatakan dan apa yang engkau pujikan ke hadapan Tuhan itu harusnya menyatu di dalam hidupmu. Semenjak saat itu saya kalau nyanyi, ya suka kebablasan saudara, kebablasan apa? Nangisnya. Karena apa? Saya merasakan bahwa mulut sama hati ini untuk nyambung agak berat. Ya, karena pada waktu menghayati benar-benar apa yang ada di dalam pujian itu. Ya. Maka disitulah Tuhan itu mulai berbicara. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan. Dan pada hari-hari ini kalau kita lihat tuntunan Tuhan membawa kita kepada Hagai. Membangun manusia batinia. Saudara, yang dibangun manusia batinia itu adalah apa yang ada di dalam. Bukan apa yang bisa dilihat secara fisik ya dari luar. Hari-hari ini kalau kita perhatikan ya, modelnya orang ya berdandan itu kadang-kadang bikin bingung saudara. Khususnya buat saya. Kenapa? Sepatu kanan warna merah, sepatu kiri warna hijau. Rambut bisa lurus di tengah, tahu-tahu di belakangnya panjang gitu saudara. Kadang-kadang dari jauh saya lihat sering sama ya ibu gembala jalan-jalan itu saya tanya, laki atau perempuan? Perempuan gitu. Kok kayak lagi gitu kan? Ini sesuatu penampilan yang memang iya. Mungkin karena pengaruh situasi yang sedang terjadi. Orang banyak stres. Kalau stres itu aneh-aneh, saudara. Saudara stres? Kalau stres aneh-aneh enggak? Coba tanya temanmu, kalau dirinya sendiri enggak bakalan tahu. Bahwa dirinya aneh. Ya, dulunya suka ngomong, mendadak diem. Dulunya suka makan, mendadak enggak suka makan. Ya, ini hal-hal yang berubah secara drastis dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah, perubahan oleh karena tekanan yang ada di dalam situasi saat sekarang ini sesungguhnya merusak, memberi dampak yang negatif kepada apa yang ada di dalam kita. Oleh karena itu, perhatikanlah keadaanmu. Ayat ini ada di dalam Hagai pasal 1, ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saya coba untuk mengekspresikan, perhatikanlah keberadaanmu. Berarti saya melihat diri sendiri. Nah, kalau kita melihat perhatikanlah keadaanmu ini diulang 2 kali, ini tandanya serius. Ya, kalau sudah ngomong 2 kali, maka itu merupakan hal yang sedang diperhatikan. Firman Tuhan pada Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dihasilkan, apapun yang diperoleh, ternyata hasilnya itu tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan.
Pada itu diulang kali kedua, maka melalui Nabi Hagai inilah Allah memberikan perintah. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Naik ke gunung menggambarkan kehidupan orang yang percaya. Itu sedang menghampiri Allah, naik ke gunung. Kalau di Hong Kong, naik ke gunung itu adalah ya untuk melepas stres, untuk memuaskan keinginannya di dalam, ya, menaklukkan bukit-bukit. Di sini nggak ada gunung ya, bukit-bukit yang tinggi yang ada di Hong Kong. Dan itu perlu usaha, itu perlu tenaga, itu perlu waktu yang khusus. Dan kondisi inilah yang sebetulnya menggambarkan naik ke gunung bukan satu perkara yang enteng. Ya. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Di sini perintah ini menggambarkan bahwa kita perlu untuk introspeksi dan mulai lakukan renovasi. Ada yang kurang, ya, ada yang nggak beres, ayo perbaiki. Tetangga saya itu suatu hari saya lihat ganti penghuninya. Siapa yang ada di dalam? Tukang renovasi. Aduh, debunya, barang-barang semua dikeluarin yang nggak perlu dibuang-buang lagi. Dan kondisi inilah berhari-hari, ya, kalau kami lewat, kalau pas pintu terbuka, debunya keluar, kami pun juga komplain. Saya nggak bisa bayangin tukang renovasi itu kira-kira seperti apa rasanya di dalam. 2-3 minggu kemudian, sudah mulai kelihatan agak bersih. Ya. Dan pada waktu saya lihat hasilnya, wow. Orang sini bilang holeng moho. Ya. Tetapi waktu direnovasi, itu kacau balau. Berantakan semua. Ya. Dan inilah hal yang akan dialami. Pada waktu kita melihat keberadaan kita, kalau kita menemukan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu perlu direnovasi, saya percaya kita akan mengalami kondisi yang secara fisik bisa nggak enak. Tetapi perlu kita ketahui hasil akhirnya pasti lebih baik. Nggak ada namanya orang bikin renovasi, tapi hasilnya malah tambah jelek. Ya. Gak akan ada yang model begitu. Dan inilah hal yang perlu untuk kita renungkan. Pada waktu kita sekarang melihat kondisi kita dan kita mendapatkan bahwa rumah kita, ya, kehidupan kita ini ternyata masih seperti yang tidak yang kita harapkan. Kita mengalami tadi, ya, punya pakaian tetap gak bisa menghangatkan, makanan gak bisa membuat kita kenyang, minuman gak bisa membuat kita jadi bisa melepaskan dahaga. Ini sesuatu hal yang sedang kita alami. Maka perlu dilakukan istilah sederhananya renovasi. Saya percaya, semenjak kita percaya Yesus, kita mau menempatkan hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan. Percayalah hidup kita, apapun yang terjadi, yang kita alami, yang kita temui, pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Ya. Tepuk tangannya kalau nggak semangat tuh memang. Ya. Ini sesuatu hal yang perlu mendasari pola berpikir kita kalau kita ini mengikut Tuhan. Ada yang terjadi, pasti Tuhan ikut terlibat di dalamnya. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Kita milik Tuhan. Pada waktu kita menjadi milik Tuhan, Tuhan nggak ada satupun yang ada dalam hidup kita ini di mana tidak terlibat dengan campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, sederhana saja. Hari ini kau sedang diproses. Hari ini kita sedang mengalami masalah. Saya juga. Dipikir cuma kalian sendiri. No, saya pun juga kepingin lebih baik daripada yang sebelumnya. Hanya bagian kita nggak sama. Di dalam
kehidupan yang sedang ditata ulang, direnovasi oleh Tuhan inilah. Maka Tuhan itu ingin membuat kita. Ayat dalam Mazmur 24 ayat 3. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, itu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini ayat ini berkali-kali dari bulan Januari sampai hari ini kita dengar. Bersih tangannya, murni hatinya. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan atau kepalsuan. Ya, dan tidak bersumpah palsu berarti integritas kita harus ada. Oleh karena itu melalui proses, sekali lagi, campur tangan Tuhan itu harusnya sebagai orang percaya akan terlibat untuk membuat sesuatu yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Saya beberapa minggu ini menemukan anak-anak kontak kami berdua. Ya, ada yang telepon mami, ada yang telepon saya. Dan mereka menceritakan apa yang mereka alami. Dan pada waktu mereka melakukan kehidupan mereka, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong, saya melihat bahwa tekanan itu memang berat. Ada yang telepon dan berkata, kemarin baru ketemu dengan orang tuanya, pagi ini sudah dikubur. Mau pulang nggak bisa. Bagaimana bisa pulang? Diberi waktu berapa hari pun belum tentu bisa nyampe kan. Tiket pesawatnya belum tentu ada, belum lagi nanti kembali harus karantina lagi. Sehingga kendala demikian jelas itu bikin shock, bikin satu goncangan dalam hidupnya. Kita cuma bisa mendampingi, kita menghibur, kita memberikan penguatan dengan penghiburan melalui ayat-ayat firman Tuhan. Ada yang mendadak masuk rumah sakit di sini. Saya tahu kalau mendadak disuruh masuk rumah sakit, apa yang saya alami dulu, saya bisa bagikan. Waktu saya telepon, ya betul sama anak itu ditengok pun nggak boleh. Masa COVID begini nggak boleh tengok orang sakit ke rumah sakit. Terus saya tanya, makanannya enak nggak? Ya ketawa. Kenapa ketawa? Saya ngerti dia ketawa karena makannya tiap hari bubur. Pagi warna putih, siang warna merah, sore warna hijau. Putih, merah, hijau itu dari taburan yang di atas, ya seledri, ya hijau, ya kan. Bayangin, 6 hari saya di rumah sakit turun 3 kilo. Ya, sekarang naik lagi sudah. Ya. Nah, ini contoh. Tetapi ada hal yang secara kuat sekali itu Tuhan bicara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Pentakosta ketiga. Siapa yang tadi ikut melihat SICC? Ya. Banyak ya. Iya. Memang saya sendiri berulang kali udah ngomong kalau dalam keadaan nggak kuat, tekanan berat, nggak ada jalan lain. Kita cuma lari kepada Tuhan melalui bahasa roh. Nah, saya pagi ini tadi ya sebelum berangkat ke sini dapat lagi kabar yang semalam saya bagikan di Menara Doa. Ada satu anak pulang, dia pulang ke Indonesia, orang tuanya belum percaya, seluruh keluarga besarnya juga belum percaya. Kemudian pada waktu berada di Indonesia, ya, ibunya berkunjung kepada adiknya. Ibunya berkunjung kepada adiknya. Pulang dijemput sama anak ini. Begitu anak ini datang menjemput, bibinya ya, manifest. Bayangin menghadapi satu anggota keluarga yang mendadak manifest. Kalang kabut juga. Dia baru menyadari, iya selama aku di Hong Kong dulu, kenapa kok aku nggak ikut kom dengan rajin? Kenapa kok nggak aku terjun dalam pelayanan? Aku bingung sekarang lihat
Bibiku kayak begini mau diapain gitu, saudara. Nah, saya doakan nanti anak-anak di sini, ya nanti kalau pulang juga dikirimin yang aneh-aneh itu. Termasuk yang ada di balik ya kamera ya. Semuanya nanti pulang akan dapat pengalaman yang baru. Saya berkata, waduh, anak yang baru, ya lulus kom aja belum, bagaimana bisa menuntun untuk melayani hal semacam ini. Saya bilang, kamu pergi ke gereja, cari hamba Tuhan di sana untuk mendampingi supaya bisa dilayani. Nah, pada waktu disitulah keluarganya panggil dukun. Seruan, saya nggak bisa bayangin loh. Kalau di anak ini datang dan manifest, kemudian dia cuma hanya bisa berbahasa roh, tengking-tengking dalam nama Yesus, tapi manifest terus. Panggil dukun, 2 dukun didatangin, ya sama saja. Tadi dia kirim WA, Pi, aku punya bibi datang ke rumah, cari aku. Nah, saya ketawa sama Mami. Ini baru selesai SICC, kemudian kita cepat-cepat makan, karena belum sempat makan, dapat WA. Aku punya bibi, datang ke rumah. Manifest lagi. Dia sama aku cuma bisanya nangis sama bahasa roh. Nah, saudara, peristiwa begini ini terjadi, saya diingatkan Tuhan. Kita akan ada penuaian besar. Yang menuai itu adalah Roh Kudus. Kita nggak mau pun, saudara dan saya, kalau nggak mau, nanti saudara yang akan dipakai. Ya modelnya begini. Tahu-tahu diperhadapkan dengan keluarga yang belum kenal Tuhan. Dan ada yang manifest. Dia cuma berkata, besok bapakku tak bawa ke gereja. Baru nyerah kalau sudah begini kan. Nah, rindukan. Kita akan ngalami. Siapa tahu nanti di Taman Victoria ada yang manifest. Siapa tahu di pasar ada yang juga ngalami yang sama. Dan saudara bisa bawa ya kepada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah merupakan gambaran ada rencana Tuhan di dalamnya. Saya cuma berkata, siapkan diri, maka keluarga besarmu akan segera ya menjadi milik Tuhan. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tapi kalau kita lihat keadaan kita sendiri, perhatikan keadaanmu. Kalau kita ini ternyata di dalam kondisi belum siap, ya seperti itulah. Kita sendiri ikut goncang. Kita sendiri perlu untuk direnovasi, ditata ulang, disiapkan dengan lebih baik. Dan peristiwa-peristiwa yang demikian inilah ya, yang akan kita alami dalam hidup ini dengan tujuan akhir adalah penuaian besar akan terjadi melalui setiap kita yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Waktu kita dengar di Menara Doa, kesaksian daripada Kak Napsi berbicara tentang anointing upon dan anointing within. Anointing upon itu adalah urapan Tuhan yang diberikan pada kita untuk membuat kita melakukan sesuatu. Tetapi anointing within itu adalah urapan Allah yang ditaruh di dalam diri kita untuk menyempurnakan kita menjadi serupa dengan Yesus. Saya ulang ya. Pengurapan Allah itu ya kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Dan pengurapan Allah untuk menyempurnakan kita itu enggak sama tujuannya. Kalau yang di dalam ini makin hari kita serupa dengan Yesus, saya percaya apa yang Tuhan urapkan melalui pekerjaan kita pasti akan lebih dahsyat. Amin. Double portion. Jadi kalau cuma atas artinya kita kerjakan diurapi, masakanmu enak. Kamu jaga majikan, ya, tumpang tangan, yang sakit jadi sembuh. Anakmu yang nakal jadi taat sama orang tua. Tetapi akan ada urapan yang harusnya di dalam.
di dalam yang akan menyempurnakan kita. Maka nggak heran ya, di dalam kehidupan kita, satu anak lagi ya, dia cerita gini, telepon saya, nangis-nangis. Saya ini memang suka ditangisi orang nih, kalau sudah telepon saya udah ngerti, waduh ini. Tapi yang telepon nangis ini adalah seorang pendoa kita, penerobos. Saya tanya, kamu kenapa? Tolong doa, Bi, adikku. Adikmu kenapa? Dia punya adik laki di kampungnya. Sedang dia bersihkan rumput. Digigit ular. Pernah digigit ular? Enggak, mimpi aja ya. Kalau mimpi katanya artinya. Ya. Nah, dan dalam keadaan seperti itu, adiknya dalam kondisi nggak sadar dan nggak bisa dihubungi, sehingga dia telepon minta didukung doa. Ayo kita doa. Nah, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu yang mengasihi Tuhan. Dan saya berkata sama dia, kalau digigit ular, ya, lebih baik dibawa ke rumah sakit karena ada cara penanganan yang lebih terarah. Nah, didatangkan hamba-hamba Tuhan karena ini anak ini berasal dari daerah yang banyak gereja, saudara. Jadi mencari hamba Tuhan cepat datang doain di situ. Dan pada waktu dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit itulah adiknya sudah bisa berkomunikasi, maka dia mulai minta supaya ngomong sama adiknya. Dan pada waktu dia bisa ngomong dengan adiknya, udah nggak peduli pakai bahasa roh, walaupun gereja di sana nggak pakai bahasa roh. Persis seperti tadi yang kita dengar melalui menara doa SICC. Saya nggak peduli, saya dalam nama Yesus, segala kuasa racun ular yang menggigit adikku dalam nama aku patahkan, aku lepukan. Ora patakaya sih. Udah seperti itu dan nggak peduli lagi karena dia sayang adiknya. Dan apa yang terjadi? Berapa saat kemudian dia telepon adiknya sudah dipulihkan. Campur tangan Tuhan melalui goncangan ini membuat, saya percaya membuat adiknya pasti lebih cinta sama Tuhan. Amin. Lebih cinta sama Tuhan. Ini sesuatu hal yang dimana dia berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja, memberikan kemenangan buat hidupnya. Tapi kalau yang belum bisa bikin patah semangat. Betul. Patah semangat yang membuat kita ini jadi lesu, kita ini nggak bersemangat, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu nggak adil, kita merasa bahwa Tuhan nggak care sama kita. Seperti inilah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, orang percaya, di saat-saat seperti sekarang ini. Dan ini tidak membutuhkan anointing upon, tapi ini membutuhkan anointing within. Sesuatu yang akan bergerak di dalam diri kita, yaitu roh Allah yang telah ditaruh di dalam hidup saudara dan saya, yang mana terus bergerak untuk menyempurnakan kehidupan kita. Dan pada waktu kita mengalami proses inilah, perlu sekali kita untuk mengandalkan Roh Kudus. Amat sangat perlu untuk kita mengandalkan urapan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Karena kalau enggak kuat. Enggak mampu. Saya boleh berbicara begini, saya pun hari-hari ini sedang diproses. Pada waktu diproses goncang, saya kadang-kadang enggak tahan. Udah rasanya berat. Gitu. Tapi ingat, saya pernah mengajar saudara. Kalau saudara enggak bisa apa-apa. Bahasa roh. Maka yang saya lakukan ya, saya berbahasa roh. Saya nggak perlu teriak-teriak, ya. Saya nggak perlu harus show, demonstrasi di hadapan banyak orang untuk berbahasa roh. Enggak. Saya cuma mengimani bahwa Tuhan beserta.
Dan kalau Tuhan beserta, mendampingi, ada bersama dengan saya tinggal menunggu waktunya, pasti saya akan lebih indah. Pasti akan lebih baik daripada yang kemarin. Ini sesungguhnya yang menjadi kekuatan buat saya. Kalau saya misalkan berpikir, wah, udah umur segini, ya. Kemudian dengan kondisi yang tidak segera selesai sampai hari ini, kadang-kadang saya berpikir, ya orang Jawa bilang apa yang ngelangut, mengasihani diri sendiri, gitu kan. Saya cuma mengingat keluar dari rumah sakit Rutonji, apa yang saya katakan. Saya ngomong begini, Tuhan, aku mau hidup. Saya ngomong tuh, Tuhan, aku mau hidup. Enggak cuma hidup, Tuhan, aku mau sehat. Enggak cuma sampai sehat, aku mau jadi berkat. Perkataan itu pada waktu saya ucapkan, saya perkatakan, ya, di dalam kesesakan, tekanan yang menghimpit, saya cuma berkata, Tuhan, aku mau hidup, aku mau sehat, aku mau jadi berkat. Ini yang saya perkatakan untuk menjadi komitmen saya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui hidup saya akan banyak orang mengenal akan Tuhan lebih daripada hari-hari yang kemarin ini. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan. Pada waktu orang-orang itu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti, ya, kondisi ini akan membuat kita memiliki integritas. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan itu pasti ada dalam kehidupan dan perbuatan kita maupun perkataan kita. Kenapa? Karena kita mulai mengenal akan Allah. Kita tahu persis seperti apa Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Dan pada waktu kita mulai mengenal, makin lama mengerti akan isi hati Tuhan, saya percaya akan membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Amin. Ya, saya perhatikan anak-anak, ya, yang pada waktu diproses Tuhan dan kemudian lulus. Gak usah lulus lah, lolos. Tahu maksudnya? Lolos tuh hampir nyerah, ya, gitu kan. Akhirnya ketolong juga sama Tuhan, gitu kan. Ya, sebetulnya Tuhan punya hati itu kepinginnya selalu menolong. Tapi pada waktu anaknya sendiri ternyata sudah angkat tangan sebelum masuk dalam pertempuran, ya mau apa lagi? Orang-orang yang menghadapi keadaan seperti ini pasti akan semakin cinta sama Tuhan. Pasti akan semakin mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini akan kelihatan dalam hidupnya. Akan terbaca dari setiap tindakan dan perbuatannya. Orang-orang yang cinta akan Tuhan ini akan memberikan sesuatu yang all out buat Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, saudara. Ya. Mau meninggal baru terima Yesus sebagai Tuhan, setelah itu nggak ada artinya, saudara. Tapi dalam keadaan hidup kita adalah hidup yang berdampak. Nah, saya perhatikan orang yang berhutang banyak, pasti akan jauh lebih mengasihi daripada yang utangnya sedikit. Coba kalau saudara utang $10 gitu kan, dibayarin. Mungkin nggak usah sampai nunggu seminggu, besoknya aja udah lupa. Tetapi kalau ada yang nolong dan itu tak bisa kita bayar, kira-kira bisa bayangin apa yang terjadi? Ya, pasti kita akan, kalau bisa tuh membalas bisa mungkin. Nah, keadaan inilah yang mana saya dibukakan pikiran
oleh Tuhan. Ada sesuatu. Orang-orang yang saya suka mendoakan atau diminta untuk mendoakan. Ada yang minta didoakan karena sedang punya masalah dan mau ditolong. Tapi kali itu saya mendadak. Mendadak saja, saudara. Saya mendoakan seseorang yang sedang dalam keadaan sukacita. Tapi saya bisa nangis. Kenapa? Ya. Tapi saya bisa nangis. Karena orang yang saya doakan ini saya kenal dekat. Saya tahu pergumulannya. Saya tahu permasalahannya. Saya tahu juga ada kerinduan yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi pengharapannya kepada Tuhan nggak pernah putus. Dan saya temukan hidupnya begitu bergairah, bersemangat untuk terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Saya lihat itu dari perkataannya, saya melihat itu dari perbuatannya. Walaupun belum terjawab sepenuhnya, semangatnya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya lihat gak pernah pudar. Padahal di sisi lain banyak orang-orang percaya. Waktu pergumulannya belum selesai. Waktu masalahnya belum tuntas. Bahkan ada yang ngambek. Malah meninggalkan akan Tuhan. Saudara, pada saya berdoa. Saya memberkati. Tuhan taruh di hati saya adalah sesuatu hal yang ada di dalam hatinya Tuhan. Ini adalah hambaku yang menomorsatukan aku. Dia tidak mencari berkat, tapi dia mencari aku. Saudara nangkep? Bukan berkat yang dia cari. Tapi dia tetap cari Tuhan. Saya menemukan intisari kekuatan yang sesungguhnya adalah anointing within. Sesuatu yang dia andalkan, yang ada di dalam. Diproses, tetap diproses. Dibentuk, tetap dibentuk. Sakit mungkin. Tapi hanya karena anointing within tadi. Sesuatu yang ada di dalamnya. Yang memampukan dia mendapatkan kekuatan. Kalau sebelum ini kita sulit untuk mendapatkan itu. Tapi mari hari ini kita mulai pakai kembali lebih dari hari-hari sebelumnya. Yaitu bahasa roh. Yang akan membuat kita menghampiri Bapa dengan keluhan-keluhan yang tersembunyi. Kita menghampiri Tuhan untuk membangun iman kita.
Walaupun ibadah online hari ini, di tempat masing-masing, saudara yang di rumah, saudara yang sedang berada bersama dengan orang banyak, cari tempat yang sepi. Sebab saudara enggak menjadi aneh, masuk kamar mandi, masuk kamarmu sendiri, mulai berbahasa roh. Kita perlu di tengah pandemi, kita perlu di tengah tekanan yang seperti ini, kita butuh Tuhan. Kenamaya dalam haleluya, haleluya, sinar dalam bebaskan rohmu, ya hampiri Tuhan. Izinkan Dia menyelesaikan pekerjaannya dalam diri setiap kita. Haleluya, haleluya, naralamasu. Inaralamaya namaralab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 ala
Yesus, Yesus, lawat kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Bebaskan kami Tuhan, mampukan kami keluar dari setiap tekanan, mungkin majikan, mungkin keluarga, mungkin saudara, mungkin keuangan, mungkin kesehatan. Engkau izinkan untuk dipakai di dalam memproses kami. Berikan kekuatan itu Tuhan. Sinarala baso, urala basi, nayano, naralamu. Kemasi, Maha Kudus. Yes. Urapi kami Tuhan, masuk dengan hati Tuhan, Yesus, menyembah yang Maha Kuasa, masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Roh Kudus, hibur setiap kami. Berikan kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera, kekuatan ekstra untuk kami diproses sehingga kami layak untuk menerima berkat ganda. Pengurapan double portion ini menyertai kami di Pentakosta ketiga, memampukan kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Sikina dalam masalah Yesus, Yesus.
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Kita buka kedua tangan kita. Roh Kudus, selesaikan pekerjaanmu di dalamku. Kau buat kami semua memiliki integritas. Tidak ada kepalsuan dalam hidup dan perkataan pikiran kami. Mampukan kami, Tuhan. Berikan kekuatan. Kami percaya Engkau tak akan pernah tinggalkan kami. Engkau tak akan pernah biarkan kami. Hari-hari di mana kami akan lewati, kami sedang bergerak menuju kepada mukjizat yang Engkau sediakan. Rumah yang kemudian akan lebih indah daripada yang lalu. Oleh karena kami mau serahkan rumah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk dirombak, untuk direnovasi, untuk dibentuk, untuk diproses. Dan Engkau berkenan Tuhan, untuk memakai setiap kami di era Pentakosta ketiga ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan. Roh Kudus, teruslah Kau bekerja. Setiap anak-anak-Mu yang mendengar siaran ini, dimanapun juga mereka berada, Engkau terus berbicara, Engkau terus berkarya, dan kami akan melihat tahun 2021, tahun di mana kemuliaan Tuhan semakin nyata melalui keluarga ilahi. Terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.